Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas saya ucapkan kepada kawan-kawanku semua. Dan stay at home dengan dibarengi nilai-nilai produktivitas dalam diri kita tentunya. Nah, kepada yang terhormat, kepada Ibu Dian Prihardini Wibawa SEMM, dan yang saya hormati serta saya rindukan kawan-kawanku yang sudah hampir 7 bulan lamanya tidak bertemu dikarenakan kondisi yang terjadi pada saat ini. Nah, kawan-kawan, perkenalkan nama saya Anda Yahya. Saya di sini sebagai moderator sekaligus presentator keempat terhadap materi yang akan kami bahas nantinya. Kami berjumlahkan 4 orang dengan presentator pertama bernama Angga Prayoga dan presentator kedua bernama Clara Anica, presentator ketiga bernama Dian Pratiwi, dan sedangkan yang keempat dengan saya sendiri. Nah, kawan-kawan, di sini kami akan membahas tentang materi formulasi strategi yang merupakan sebuah tahapan awal dari proses manajemen strategis yang tentunya terkait di dalamnya mencakup hal-hal pengembangan visi misi eksternal dan internal dan lain sebagainya yang nanti akan lebih jelas lagi, lebih dalam dibahas oleh pemateri berikutnya. Nah, untuk presentator silakan menjelaskan materi masing-masing dari formulasi strategi yang dimulai dengan presentator pertama Angga Prayoga. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari formulasi strategi. Menurut para ahli seperti James Bradquin, strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama, kebijakan-kebijakan, urutan aksi ke dalam keseluruhan yang terkait. Sedangkan menurut William Hensi, mendefinisikan strategi sebagai konsentrasi dari sumber-sumber pada peluang yang ada bagi keunggulan yang kompetitif. Dari dua definisi tersebut dapat dipahami bahwa strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dengan melibatkan semua faktor andalan dalam organisasi secara strategik. Sedangkan formulasi adalah bentuk penyederhanaan situasi nyata menjadi bentuk matematis. Formulasi strategi adalah bentuk tahapan pertama dari proses manajemen strategis. Formulasi strategis mencakup pengembangan visi dan misi, mengidentifikasikan kesempatan dan ancaman baik internal maupun eksternal. Kemudian menciptakan tujuan jangka panjang, memulai strategi alternatif, dan memilih strategi khusus untuk dicapai. Hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam formulasi strategi. Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, harus dipahami benar visi, misi, dan objektif perusahaan, sehingga dapat mengetahui ke arah mana perusahaan akan dibawa, serta bagaimana cara untuk menuju ke arah tersebut. Kemudian, hal kedua yang harus dipahami adalah tentang posisi perusahaan pada saat ini. Posisi perusahaan itu bisa berupa pangsa pasar yang dikuasai, posisi laba rugi perusahaan, kondisi internal seperti kompetensi orang-orang yang berada di dalam perusahaan tersebut, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu mencari alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari organisasi secara lebih efisien yang di masa yang akan mendatang. Langkah pertama itu establishment of vision, mission, and goals, yaitu langkah ini mencakup pertanyaan umum yang berkaitan dengan misi, maksud, dan tujuan organisasi. Perumusan misi, visi, dan tujuan merupakan tanggung jawab bagi manajerial pusat. Perumusan ini dipengaruhi oleh nilai yang ditawarkan manajer. Visi, misi, dan tujuan suatu organisasi harus jelas, ringkas, serta menunjukkan dasar tujuan suatu organisasi, serta apa yang ingin dicapai organisasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu identify past and present strategies, yaitu sebelum memutuskan suatu strategi diperlukan atau tidaknya, maka seorang manajer harus mengidentifikasikan terlebih dahulu strategi sebelumnya pada saat ini. Apakah strategi di masa lalu telah disusun dengan benar? Jika belum, maka hal tersebut dapat dianalisis dan diidentifikasikan apakah strategi yang sebelumnya masih bisa diterapkan atau perlu diperbaiki. Kemudian yang ketiga yaitu diagnosing past and present performance,
Yaitu langkah ini diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana strategi terdahulu bekerja dan menentukan perubahan yang diperlukan sehingga laporan organisasi perlu dikaji lebih dalam. Sebelum diagnosa dapat diambil dari beberapa faktor berikut seperti berikut ini. Yang pertama itu aktivitas organisasi, kemudian proses organisasi, kemudian yang ketiga yaitu kinerja dari organisasi tersebut. Sekian dari presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Angga mengenai tahapan formulasi strategi. Langkah 4, setting objektif. Sasaran adalah pernyataan tentang apa yang dituju organisasi yang memberikan petunjuk dan tujuan kepada organisasi dan anggotanya. Terbagi menjadi 2, sasaran jangka panjang dan sasaran jangka pendek. Sasaran jangka panjang secara umum membahas rencana suatu organisasi di masa mendatang pada beberapa tahun mendatang. Sasaran jangka panjang harus mendukung dan tidak bertentangan dengan misi suatu organisasi. Yang kedua, sasaran jangka pendek merupakan suatu bagian turunan di dalam sasaran jangka panjang yang mendukung berjalannya sistem suatu organisasi. Tujuan dalam jangka pendek harus jelas, singkat, dan dapat diukur. Langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, analisis SWOT dan perumusan strategi. Pendekatan ini mencoba menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi. Yang pertama, strength atau kekuatan adalah suatu kondisi di mana perusahaan mampu melakukan semua tugasnya secara sangat baik atau di atas rata-rata industri. Yang kedua, weakness atau kelemahan adalah kondisi di mana perusahaan kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dikarenakan sarana dan prasarana pendukungnya yang kurang mencukupi. Yang ketiga, opportunity atau peluang adalah suatu potensi bisnis menguntungkan yang dapat diraih oleh perusahaan yang masih belum dikuasai oleh pihak pesaing dan masih belum tersentuh oleh pihak manapun. Yang keempat, ada threats atau ancaman adalah suatu keadaan di mana perusahaan mengalami kesulitan yang disebabkan oleh kinerja pihak pesaing. Langkah keenam, development, evaluate, alternatif, strategis, dan select strategi, yaitu membuat keputusan strategik adalah elemen kunci pengambilan keputusan pada pembuatan strategi. Keinginan manajemen untuk menemukan strategi akan memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi. Ada 3 cara penting dalam memperoleh keuntungan kompetitif, yaitu yang pertama, biaya kepemimpinan, yang kedua, diferensiasi, dan yang ketiga, fokus pada segmen pasar yang sempit. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tingkat formulasi strategi. Terbagi menjadi 2. Yang pertama ada strategi bisnis perusahaan atau corporate level strategy. Tingkat ini menguraikan tentang apa yang ingin dicapai perusahaan seperti pertumbuhan, stabilitas, akuisisi, dan penghematan. Ada beberapa general strategi yang dapat dipilih oleh perusahaan. Yang pertama ada corporate strategy. Strategi ini digunakan ketika perusahaan hanya memfokuskan diri pada satu lini produk saja, seperti memproduksi rokok saja, contohnya PT Gudang Garam. Yang kedua ada stability strategy, di mana strategi ini memfokuskan pada bisnis yang sudah ada atau usaha untuk mempertahankannya. Yang ketiga ada growth strategy. Pada umumnya perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan pertumbuhan strategi. Dan yang terakhir ada retrenchment strategi, di mana strategi ini dilakukan ketika perusahaan sudah tidak dapat lagi melakukan persaingan secara efektif. Adapun hal ini terdiri dari 4. Yang pertama ada turnaround strategi, dilakukan untuk membuat perusahaan agar lebih efisien. Dilakukan dengan menghapus produk yang tidak menguntungkan serta mengurangi tenaga kerja dan lain sebagainya.
Yang kedua ada divestment strategi, yaitu ketika bisnis sudah tidak sesuai lagi di dalam perusahaan atau secara konsisten gagal dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga ada liquidation strategi, dilakukan dengan penutupan bisnis dan penjualan aset. Dan yang terakhir ada combination strategi, yang pada umumnya perusahaan besar itu melakukan diversifikasi lalu dikoordinasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai secara keseluruhan. Dan yang kedua ada strategi tingkat bisnis atau business unit level strategi, menggunakan pendekatan Porter yang didasari oleh analisis 5 kekuatan perusahaan atau the five forces model, di mana tekanan persaingan tuh mencakup yang pertama ada ancaman pendatang baru, di mana perusahaan ini membawa kapasitas baru dan ingin memperoleh pangsa pasar yang baik, tetapi tergantung dari kendala atau tantangan yang ada di sekitarnya. Lalu yang kedua ada daya tawar-menawar pemasok, di mana pemasok ini dapat menaikkan harga jual dan mengurangi kualitas produk. Yang ketiga ada daya tawar-menawar pembeli, di mana pembeli itu akan selalu berusaha untuk mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang lebih murah. Yang keempat ada daya tawar produk pengganti yang secara fungsional memiliki serupa dengan produk asli, namun dalam hal ini memiliki harga yang lebih murah. Yang terakhir ada persaingan antar pesaing, di mana persaingan konvensional akan bersikeras untuk merebut pangsa pasar perusahaan lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Dian Pertiwi. Yang selanjutnya itu yang ketiga ada namanya strategi tingkat fungsional, yang mana dalam strategi ini berkonsentrasi pada bagaimana cara suatu organisasi atau perusahaan akan tumbuh, yang terkait di dalamnya pengalokasian sumber daya dan lain-lain. Nah, selain itu strategi ini juga mengandung pengertian suatu pendekatan terhadap area fungsional untuk mencapai tujuan perusahaan ataupun unit dengan cara memaksimumkan produktivitas dari sumber dayanya. Nah, dalam strategi ini juga terdapat 7 poin, mencakup 7 poin. Yang pertama ada namanya strategi pemasaran atau marketing strategi, yang di dalamnya terdapat penetapan harga, pricing, ada selling, penjualan, dan distributing atau pendistribution. Yang juga dalam hal ini juga terkait 4 hal juga. Ya, ada namanya marketing mix seperti price, harga, promotion, promosi, place, tempat, dan satunya lagi dan produk, yang digunakan untuk mempertimbangkan atau menggunakan komponen-komponen lain. Selanjutnya ada strategi keuangan atau financial strategi, yang di dalam strategi ini menitik beratkan kepada perencanaan, peramalan dari sisi keuangan, yang tentunya hal ini berguna dalam pengelolaan dan pengendalian dari dana yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan. Intinya pada strategi ini adalah bagaimana cara suatu perusahaan dalam mengelola keuangan yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada namanya strategi penelitian dan pengembangan atau research and development strategi. Yang strategi ini digunakan berkaitan dengan inovasi dan pengembangan produk dan proses. Salah satu pilihan dalam strategi ini adalah apakah perusahaan akan menjadi pemimpin teknologi atau leader atau menjadi pelopor inovasi, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada strategi operasi, yang merupakan bagaimana dan di mana suatu produk atau jasa dapat diproduksi. Jadi dalam strategi operasi ini terkait dengan bagaimana pemproduksian yang dilakukan oleh perusahaan, baik dalam tempat atau strateginya bagaimana, seperti itu. Selanjutnya ada strategi pembelian, yaitu atau purchasing strategi, yang berhubungan dengan bagaimana cara perusahaan dalam memperoleh bahan baku, yang di dalamnya juga terdapat 3 poin. Ada multiple sourcing atau multiple sourcing ini adalah bagaimana perusahaan itu memesan atau membeli suatu bahan atau komponen tertentu dari beberapa pemasok. Jadi dalam pembelian bahan bakunya itu terdapat beberapa pemasok. Nah, sedangkan yang kedua ada sole sourcing. Yang kedua, kalau sourcing ini perusahaan membeli bahan baku itu hanya pada satu pemasok. Kemudian
Yang ketiga ada parallel sourcing, merupakan pengembangan atau strategi ada dua pemasok atau dua bahan atau komponen yang berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian ada strategi logistik. Strategi logistik ini berkaitan dengan aliran bahan dan produk dari perusahaan dalam proses keluar masuknya dalam proses produksi. Yang di dalamnya terdapat 3 tren yang berhubungan dengan strategi, yaitu ada namanya sentralisasi, kemudian outsourcing logistik, kemudian penggunaan internet, ada namanya strategi manajemen sumber daya. Nah, selanjutnya ada namanya strategi teknologi informasi, yang tentunya hal ini berkaitan dengan nilai-nilai teknologi tentunya, seperti pemanfaatan teknologi seperti apa dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian kita masuk ke pilihan strategis. Pilihan strategis ini sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan, karena dalam hal kemampuan strategi yang diusulkan dalam menangani faktor-faktor strategis spesifik yang dikembangkan sebelumnya melalui analisis SWOT. Nah, yang di dalamnya pilihan strategis ini terdapat yang pertama ada menyusun skenario perusahaan. Penyusunan skenario perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Nah, ada tahapan-tahapan dalam menyusun skenario. Yang pertama gunakan skenario industri untuk mengembangkan serangkaian asumsi tentang lingkungan tugas. Dan yang kedua, kembangkan ukuran umum atas laporan keuangan perusahaan atau unit bisnis pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang ketiga, susun pro forma laporan keuangan secara rinci untuk setiap alternatif strategis. Kemudian selanjutnya ada proses penetapan pilihan strategis. Ini berkaitan dengan evaluasi terhadap berbagai alternatif strategi dan pemilihan alternatif strategi yang terbaik tentunya. Jadi ini alternatif untuk memilih yang terbaik seperti itu. Yang di dalamnya terdapat mutual exclusivity, yang berarti pelaksanaan satu alternatif strategi terlepas atau tidak ada hubungan dengan pelaksanaan alternatif strategi yang lainnya. Kemudian ada sukses. Strategi tersebut harus layak dan memiliki peluang yang baik untuk berhasil. Kemudian yang ketiga, completeness, ini strategi tersebut adalah melengkapi, memperhitungkan semua faktor-faktor strategis. Kemudian ada internal konsistensi, strategi tersebut harus masuk akal. Nah, harus masuk akal dan tidak bertentangan dengan tujuan tentunya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada mengembangkan kebijakan. Pemilihan terhadap alternatif strategis yang terbaik bukan merupakan akhir dari formulasi dalam perumusan strategi. Namun selanjutnya organisasi itu terus melakukan analisis yang tentunya berguna untuk mencapai tujuan dari perusahaan agar tercapai secara efektif, efisien, dan tentunya berhasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada kawan-kawan semua. Kami ucapkan karena telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kawan-kawan semua. Dan apabila ada salah-salah kata atau penindakan dari kami minta maaf kepada Tuhan. Tentunya kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.